Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan bahas tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan saudara, untuk membahas soal cerita perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa di tanah air, kini kita akan membahasnya dengan praktisi pendidikan Gali Sulistianingra. Selamat siang Mbak Gali, terima kasih sudah bersama kami di Kompas TV atas waktunya. Mbak Gali, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Mbak ya? Ya, Bu Gali, ini ada 80 tahun Indonesia merdeka. Dari pandangan Anda, pendidikan di Indonesia juga sudah merdeka apa belum sih Bu sebenarnya? Dan dari mulai nasib guru hingga para siswa yang mendapat pendidikan. Pandangan Anda seperti apa Bu? Oh, pertanyaan mendasar sepertinya, tapi saya pikir kita perlu sepakat dulu ya. Kalau bicara pendidikan, kita jangan mereduksi makna pendidikan sebatas sekolah, sebatas guru-gurunya, sebatas kurikulum, tapi menjadi sebuah ekosistem gitu. Ya. Jadi kalau tadi ditanya apakah sudah merdeka atau belum, bicara pendidikan itu juga bicara pengasuhan. Bicara pengasuhan, bicara keluarga. Jadi apakah Orang tuanya. keluarga di Indonesia itu sudah semuanya sejahtera gitu. Ya itu jadi masalah juga ya. Kita kan sekolah nih, itu kan cuma berapa jam sih? Paling 8 jam lah, 8 jam lebih, kurang lebih segitu. Nah, selebihnya kan dilaksanakan di rumah. Nah, kalau di rumahnya itu nggak dididik dengan baik, ya anaknya nggak benar juga. Jadi masuk dari pendidikan itu jangan hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah, di lingkungan sekitar itu juga ada pendidikan. Nah, itu yang harus dilirik, jangan hanya di sekolah saja. Karena sekolah itu hanya satu bagian gitu ya, karena ya kita tahu bahwa guru adalah orang tua kedua gitu. Nah, orang tua yang pertama ini bagaimana, orang tua yang mendidiknya bagaimana nih, kalau benar nggak dia pendidikannya ya. Ketika bermasalah nih, kalau orang tua kandungnya bermasalah, mungkin anaknya juga bermasalah, karena kan tadi ya mereka lebih dekat di rumah gitu. Kalau yang lebih dekat di rumahnya bermasalah, bagaimana keadaannya di sekolah yang orang itu nggak kenal, maksudnya kayak orang lain lah, itu kan harus diteliti juga gitu, harus didalami juga. Jadi pendidikan yang dimaksud itu adalah pendidikan yang ada di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar kita. Itu. Jadi jangan hanya satu pihak saja nih yang bertanggung jawab, masalah guru saja nih, oh masalah sekolah saja nih dan sebagainya. Tapi harus dilihat dari keseluruhan interaksi antara anak itu dengan apa ya, kehidupannya. Itu adalah pendidikan yang sebenarnya. Itu. Yang maksudnya seperti itu ya. Jadi jangan mempersempit, tapi kita perluas secara keseluruhan. Sekolah lagi gitu ya, kita melihat murid-murid ini tuh sebenarnya datang dengan inputnya masing-masing. Jadi apakah orang tua di rumah itu juga sudah berkesadaran, bukan hanya dari segi pendampingan saja di rumah gitu ya, tapi juga apakah selama ini orang tua juga dalam kesehariannya itu memberikan interaksi, memberikan kualitas hubungan kepada anak-anaknya. Karena begitu sampai di sekolah, guru-guru itu juga berhadapan sama murid-murid yang berasal dari banyak sekali latar belakang. Dan ngomongin latar belakang yang beragam itu juga pastinya membutuhkan guru-guru kita yang siap, yang mampu menghadapi Kompeten. anak-anak dengan dengan beragam latar belakang tadi, dan tentunya tadi sudah sempat disinggung oleh Masnya juga terkait kesejahteraan. Jadi menurut saya semuanya punya aspek yang berhubungan ya. Pertama keluarga, kedua juga kesejahteraan guru, dan tidak hanya kesejahteraan tapi juga kompetensi guru-gurunya. Yang ketiga bagaimana keselarasan dari kebijakan yang ada di lapangan. Karena bisa jadi kurikulumnya berganti, kebijakannya Nah, terus itu ya berganti, pemerintah tapi juga. apakah aktor-aktor pendidikan yang ada di sekolah, yang ada di dinas pendidikan, yang ada di kantor-kantor pemerintah daerah itu sudah saling punya komitmen yang sama pihak pada anak. Nah, ketika saya menjadi guru pada saat itu seringkali ada kebingungan yang sangat Tuh, besar ya di masalahnya nih ya. lapangan, karena kebijakan yang ada itu suka nggak sama gitu ya, yang diminta seperti apa, yang berjalan seperti apa. Dan kalau kita mau apa sih yang kita kira-kira perlu benahi saat ini, sudah pasti kita perlu benahinya secara sama-sama, secara serentak. Keluarganya kita benahi juga dari kesiapan orang tua gitu ya, menjadi orang tua yang bukan hanya mendampingi anak tapi juga sadar gitu bahwa peran mereka dibutuhkan ketika sudah pulang sekolah. Nah, anak-anak Nah, ini itu juga ya. butuh pengawasan, butuh perlindungan. Jadi jangan sampai dibiarkan misalnya terlalu lama mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya ada di ruang digital. Karena begitu mereka kembali ke sekolah itu kita berhadapan sama anak-anak yang sudah punya attention span atau durasi perhatian yang menurun karena sudah Masalah terlalu media lama sosial. dibiarkan lebih lama di ruang digital seperti itu. Kedua, terkait guru, saya mendengar juga bahwa saat ini
kompetensi-kompetensi guru itu dipertanyakan karena beberapa program guru itu juga banyak yang menjadi guru sekolah dasar tidak harus dari jurusan pendidikan guru sekolah Ah, dasar, bisa dari jurusan-jurusan nggak yang sesuai non jurusannya. keguruan. Nah, ini kan sebenarnya dipertanyakan gitu ya. Kenapa gitu? Padahal kita butuh kompetensi guru yang benar-benar selaras. Tapi Hmm. masih Ya itu ya. Jadi kenyataannya kayak wah ini jurusan lain tapi kok bisa masuk ke guru juga. Apakah kompetisi atau keahlian mereka tuh bisa disesuaikan dengan pendidikan gitu. Kalau misalnya sesuai nggak masalah. Tapi kan yang jadi masalah adalah ketika kemampuannya itu tidak bisa diterapkan di pendidikan itu. Misalnya dari jurusan lain gitu. Tiba-tiba ngurusin matematika padahal bukan dari matematika. Apakah bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya untuk mendidik siswanya? Kalau misalnya bisa, berarti ada buktinya nih, bisa berarti nggak masalah kan, berarti dia kompeten guru tersebut. Tapi kalau misalnya, gara-gara berbeda jurusan, terus apa yang diajarkan itu tidak sesuai, nah itu yang akan jadi pertanyaan. Nanti bagaimana nih nasib anak-anak yang dididik oleh guru seperti itu, ya? Apakah layak atau tidak gitu, ya pertanyaannya. mungkin tidak banyak orang-orang yang mau menjadi guru. Hmm. Kenapa bisa jadi juga Nah itu karena juga soal pertanyaan. kesejahteraannya yang dipertanyakan. Jadi ini Hmm. juga perlu diperbaiki. Dan menurut saya yang paling penting adalah tadi ya komitmen untuk semua pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, Itu ya pemerintah aktor juga. pendidikan yang ada di lapangan untuk benar-benar selaras gitu. Kalau memang keberpihakannya pada anak ada di sana, maka jangan pusing-pusing terlalu banyak soal administrasi gitu ya. Jangan membebankan guru-guru kita dengan hal-hal yang sifatnya mungkin Hmm. menjauhkan mereka terhadap waktu untuk bisa lebih banyak lagi meriset lebih banyak lagi mengumpulkan data-data soal kebutuhan-kebutuhan murid apa nih yang Itu harus ya, itu yang bisa masa di lapangan. Jadi guru tuh bukannya sibuk dengan pendidikan, tapi sibuk dengan masalah administrasi. Jadi mereka harus ngisi apa yang berhubungan dengan surat-surat, berhubungan dengan izin, kebijakan dan sebagainya. Jadi bukan fokus ke anak-anak yang harus dididik, pelajarannya apa, bagaimana cara mendidiknya, tapi malah fokus ke tadi masalah administrasinya. Itu yang harus diperbaiki kali ya. Jadi guru tuh fokus sama muridnya, jangan fokus pada masalah birokrasi gitu. Nanti malah bingung kan, malah capek di birokrasi, nanti anak-anaknya malah nggak keurus dengan baik. Nah itu yang harus mungkin jadi koreksi atau jadi evaluasi masalah pendidikan sekarang ya. Iya, dari pengalaman Anda, Bu Gali, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk pendidikan di Indonesia saat ini? Selain juga saat ini banyak sekali juga guru yang seperti tadi kita tampilkan di layar televisi dari Sidoarjo yang juga Itu ya. akhirnya menjadi kreator konten begitu. Akhirnya di era digital ini sudah mulai banyak yang melek guru-guru soal perkembangan teknologi. Apa memang yang saat ini dari pandangan Bu Gali yang dibutuhkan di dunia pendidikan kita? dukungan sih ya, dukungan dari semua pihak. Jadi dukungan ini bentuknya kalau dari pemerintah sudah pasti tadi kita bicara kesejahteraan, tapi juga dukungan ini bisa dari keteladanan. Kita ini saat ini ada di krisis keteladanan ya Mas, sedangkan kami di sekolah Yang mengajar contohnya anak-anak yang untuk nggak ada. bisa berperilaku baik, sedangkan belum tentu ketika mereka keluar dari sekolah lingkungan tempat tinggal masyarakat yang ada di Hmm. sana atau bahkan mungkin ketika mereka menonton berita gitu ya, hal-hal itu Mhm. menunjukkan hal yang kita harapkan gitu ya. Jadi ya buat saya paling penting juga kita semua orang tua gitu ya yang punya anak di rumah itu juga mulai harus peduli, jangan hanya kita membebankan segala sesuatunya ke guru-guru kita saja, Itu tapi ya. mulai berefleksi Ya, apa yang berbagi sudah kita beban. lakukan juga buat anak-anak kita selama ini. Hmm. Seperti itu. Oke, terakhir Bu Gali yang bisa di-share pesan untuk pemerintah mungkin biar bisa didengar Oh, lagi ini. terutama soal kesejahteraan para guru yang dan juga tingkat pendidikan di Indonesia yang juga merata. Apa yang bisa disampaikan Bu Gali? Ya, menurut saya kita perlu buka mata, buka telinga sih ya Bapak Ibu karena banyak sekali permasalahan terkait infrastruktur, terkait akses yang masih belum merata. Jadi ya Hmm. harusnya mungkin di hal-hal situ kita perlu fokus terlebih dahulu, kita perlu prioritaskan, terutama juga kalau kita lihat masih banyak anak-anak yang sudah di kelas-kelas tinggi tapi belum bisa membaca, Nah belum itu bisa masalah. menulis, belum bisa berhitung. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya perlu jadi fokus kita. Nah, itu yang masalah kemarin. Jadi kadang-kadang tuh anak-anak udah SMP ataupun SMA itu kadang ada yang belum bisa baca. Nah, itu kan masalah sekali. Kok bisa anak yang belum bisa membaca ini naik kelas gitu ya. Jadi belum punya keahliannya ya untuk tapi udah masuk ke jenjang berikutnya. Jadi kan kasihan ke gurunya. Ya bayangin kalau guru kan ngajar orang yang udah bisa baca kan enak. Jadi ngasih buku, nanti baca nih bagian ini gitu, pelajari dan sebagainya. Tapi bayangin ada anak yang nggak bisa baca atau nggak bisa berhitung, itu kan harus ngajarin dari awal. Jadi
kasihan ke gurunya gitu, makin memberatkan ke gurunya gitu. Apakah di rumahnya nggak pernah diajarin baca gitu, atau diajarin ngitung gitu sama orang tuanya itu kan, itu jadi pertanyaan juga. Jadi semua beban tuh nggak diserahkan kepada gurunya saja, tapi disebarkan tadi ya, nggak cuma gurunya tapi orang tuanya dan pemerintah juga harus ikut serta. Ada isu-isu ini yang lebih tinggi, berarti mungkin kita perlu lebih fokus di sana gitu ya daripada yang lain-lain menurut saya. Oke, mudah-mudahan ini bisa didengar dan juga bisa diimplementasikan agar pendidikan dan juga kesejahteraan guru, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi praktisi pendidikan Ibu Gali Sulistianingrat atas waktunya bersama Kompas TV. Ya itu ya, jadi itu beberapa pendapat atau kesaksian dari yang apa ya, menjadi guru lah, pengalamannya seperti itu. Jadi masih ada ketidakselarasan gitu ya antara orang tua, guru sama pemerintahnya. Padahal kan yang mau di apa ya, dididik adalah anak tersebut. Sedangkan kalau misalnya hanya membebankan kepada satu pihak saja, itu tidak akan mampu. Jadi kalau misalkan ada orang tua nih, itu kan mendidik di rumah, itu juga harus peduli sama anaknya gitu, harus mengasuh dan mendidik anak tersebut gitu. Nggak bisa wah membiarkan ke gurunya saja nih, masalah gurunya gitu. Sedangkan yang gurunya dia yang nggak tahu apa-apa di rumahnya bagaimana, tiba-tiba harus menghadapi anak yang seperti ini, yang tadi nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, mungkin nakal, dari sikapnya nggak bisa diatur dan sebagainya. Itu kasihan ke gurunya. Dan masalah guru juga tertekan gara-gara dari pemerintahnya, karena pemerintah kan tadi kayak ngasih peraturan, ngasih birokrasi, ngasih administrasi yang mungkin membebankan gurunya. Jadi guru ini terjepit dari dua arah, dari masalah tadi kepercayaan orang tua, ya orang tuanya nekan, wah ini gurunya nih harus benar nih, anak saya harus jadi pinter gitu kan, itu tekanan dari orang tuanya. Sedangkan pemerintahnya juga menekan, wah ini anak-anak generasi mendatang, generasi selanjutnya yang akan membangun negeri. Maka tadi ya, guru harus bisa mendidik anak ini supaya bisa menjadi generasi selanjutnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu kan tekanan dari pemerintah untuk masa depan negeri ini. Jadi tertekan tuh yang guru ini. Jadi dari pemerintah ketekan, dari orang tuanya juga ketekan untuk mendidik anak ini itu. Sedangkan tadi dari pemerintahnya itu ada administrasi, masalah kebijakan, masalah kurikulum juga, itu juga kurang selaras dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga tadi memberatkan gurunya juga gitu. Padahal enggak, guru itu gajinya ya untuk beberapa tempat itu masih di bawah UMR atau masih kurang layak gitu, tapi memiliki apa ya, tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Jadi kayak nggak selaras tuh, kinerjanya sangat-sangat berat tapi gajinya sangat-sangat kecil. Itu yang mungkin jadi permasalahan pendidikan kita sekarang. Jadi harus ada evaluasi dari segala pihak, dari orang tua, dari gurunya, dan dari pemerintahnya. Itu yang mungkin kita bisa pelajari dari berita ini. Nah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian terkait dengan sumbernya, itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah semoga videonya bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.